Salam Saya kenal. salam kenal. Saya manggilnya siapa nih biar enak? Kalau aslinya sih nama saya Angga bang, kalau apa? Store Angga. AFS. Umur berapa gak izin? 24 tahun sih bang, masih muda. Oke, 20. Oke. Gimana gak? Mungkin Apa yang mau saya sedikit sharing ya bang ya, Boleh silakan. mengenai pengalaman hidup saya tentunya di dunia apa? Judul ini. Boleh silakan. Awal pertama kali saya kecanduan itu, yaitu tadi bang. Saya iseng-iseng. Abang pernah ini nggak denger nggak yang aplikasi Hack Domino itu, yang via aplikasi, HDI tahu. bukan yang Tahu HDI. HDI tahu, ya tapi saya tidak pernah coba. HDI yang tahu, chip itu, tapi saya nggak pernah ya. coba. Ya tahu. Di tahun Itu 2011 ya waktu awalnya itu itu, ya. ya awalnya itu saya kecanduan tuh ya main itu, satu chip, dua chip itu yang dijual lewat top up atau lewat pulsa, itu awalnya itu ketagihan saya kecanduan. Hmm? Kalau pakai waktu pakai AD itu, Hack Domino itu udah kecanduan yang seperti sampai jual HP, jual apapun bang. Justru yang kecanduan tuh yang di pragmatik bang, yang pakai m-banking itu bang. Kita bisa Hmm? top lewat TF, QRIS ataupun Hmm? metode via e-wallet. Terakhir Hmm? saya apa ya, habis banyak itu ketika setelah saya keluar dari kerja bang. Jadi uang BPJS ketenagakerjaan Hmm? saya itu amblas, ikut Hmm? ikut apa ya, ikut kepake. Waktu Hmm? itu ada berapa juta gitu, hampir 6 jutaan. Jadi kan saya kerja 1 tahun setengah, saya Hmm? apa, kayak diputus kontrak, bukan diputus sih bang, lebih tepatnya di end kontrak gitu bang, di salah satu perusahaan. Nah itu saya bingungan sampai uang itu semua ikut amblas. Bahkan Hmm? saya kemarin itu bulan Desember ini, yang tahun lalu tuh bang, Hmm? saya hampir nyemplung lagi bang, apa ya kok nyemplungnya, hampir Hmm? terjun lagi. Jadi untuk mengantisipasi judul itu emang susah gampang bang, tergantung pribadi kita masing-masing sih. Kalau saya ya alhamdulillah, sampai sudah berjalan 1 bulan lebih ini saya berkomitmen, bagaimanapun caranya ya udah jangan sampai kecanduan gitu bang. Hmm? Mungkin ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman sih, karena kalau Boleh, boleh. kita tergiur yang namanya eh, gimana caranya kita biar bisa balik modal, saya jamin kalau kita sudah nyemplung di judol, kita tuh gak ada yang namanya balik modal. Hmm? Yang ada kita tuh malah nanti kepancing deposit yang lebih banyak. Contoh kak, saya awalnya saya ini deposit 500.000 misal katakanlah, kita dikasih kemenangan. Bahkan waktu itu saya pernah sampai Menang 8 juta sekian sekian lah, sekian sekian ya. ya, menang sekian gitu ya. Ya, nah, Hmm? benar kita senang sampai 1 minggu senang, tapi ada tahap yang dimana itu di mindset kita, di naluri otak kita kepingin top up lagi bang, atau deposit lagi. Jadi itu yang menjadi tolak kemenangan si Banner itu tadi. Jadi kita kan dipantau nih di lewat aplikasi atau web nih ya. Kita Hmm? kapan aktivitasnya buka web itu tadi, berapa kali aktivitas 1 hari. Meskipun kita hanya login, gak pakai Hmm? deposit, tapi itu si si Banner itu bisa mantau kita. Oh, orang ini atau anak ini kecanduan nih, meskipun hanya buka web aja. Kadang 1 hari itu buka web tuh 5 kali, itu seperti saya bang. Jadi kecanduan itu tahapannya banyak bang. Ada yang kecanduannya eh, berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, bahkan 1 bulan sekali itu top upnya langsung besar, itu macam-macam bang. Ya, saran saya sih mungkin ini sebagai titik balik dari apa yang kita lakukan, tapi jangan diambil penyesalan sih, ambil hikmahnya. Jadikan ini sebagai titik balik yang lebih baik. Jadi kita harus berjanji, berkomitmen. Kalau kita kerja, uang kerja ya ditabung aja. Kalau kita ingin sesuatu jangan yang instan. Kita harus menabung, berusaha. Ya kalau kita instan ya itu tadi, pikirannya kita ya apa?
di judul bang. Karena apa? Judul memang instan bang. Kayak misal kita tahu deposit berapa, jadinya sekian-sekian. Kita bisa beli hasil Hmm, atau sesuatu dengan instan. Tapi itu hanya jebakan sih bang kalau menurut saya. Jadi teman-teman harus lebih betul. berhati-hati, kita harus lebih semangat bekerjanya, kita ke arah yang positif, kita harus punya tujuan. Jangan jangan tergiur dengan apa ya, sesuatu yang instan lah intinya. Kalau kita punya tujuan baik, insya Allah kecanduan itu tadi bisa teratasi, bisa terkalahkan lewat semangat kita bekerja tadi bang. Ya itu sih bang hasil sharingan saya ke bang apa bang apa ini bang Koko atau bang siapa ini namanya? Kok bebe aja panggilnya, nggak usah pakai bang lagi. Kok bebe Oh aja. siap, Kan saya mah oke. kan soalnya saya mah Cina goblok gitu jadinya. Kok aja, jadi nggak usah pakai abang. Siap, siap, siap. Daripada dibilang goblok sama si King, mending duluan saya akuin kan, bener nggak? Tapi tapi ini real bang, real bang. Saya tuh cepet screenshot hasil kemenangan saya sampai saat ini masih ada saya simpan. Itu sengaja saya Oke. simpan untuk menjadi apa ya eh, trigger pada diri saya sendiri sih. Kayak apa sih Hmm, duit sem ini? Buat apa sih uang segini? Kalau hmm, ujung-ujungnya kita tidak bisa menikmati, ujung-ujungnya kita hanya bisa ada penyesalan, kesedihan, tangis, hmm. ngerepot wong akeh. Ya udah kita kerja aja. Kalau kita ingin sesuatu ya ditabung perlahan-lahan. Buat apa Mantap, sih Bang mantap. kita beli sesuatu atau barang apa? Misal nih, saya kepengen beli sepeda, tapi itu sepeda hasil judi. Itu jatuhnya nanti ya gak barokah Bang. Bisa aja di jalan nanti kecelakaan, bisa aja nanti baru berapa bulan banyak yang rusak bagian sepedanya. Mesti ada aja Bang. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, hindari Betul, judi, mantap. hindarin yang namanya berbau judi slot, apa itu domino, apapun togel, judi bola apapun itu yang namanya judi. Gak ada yang namanya barokah bang. Meskipun itu judi offline, online ataupun judi yang hanya tebak-tebakan atau apa, wis sudah hindarin. Karena sudah banyak korban di rumah sakit jiwa yang di Surabaya ini bang, yang di rumah sakit Hmm. Unur itu, bahkan ya, bahkan sudah lulusan SMA, baru lulus SMA, dia berani Hmm. mendepositkan uang tabungan orang tuanya karena itu tadi tergiur yang namanya instan. Ada bang yang masuk bang Ya, banyak sekarang rumah sakit yang di Surabaya itu penuh bang. ada ya. Betul, Iya, betul, betul. kasihan, kasihan orang. Sponsor AFS, saya mau tanya boleh? Boleh boleh silakan. Boleh dong, Tadi silakan. kan abang kan bilang bahwasanya kan screenshot kemenangan itu kan masih disimpan agar bisa men-trigger bahwasanya uang dari Ya, hasil kemenangan itu tidak baik untuk apapun dan tidak ada manfaatnya untuk dibelanjakan apapun ya. betul. Nah, pertanyaannya, apakah abang berhenti bermain judol itu karena memang kemenangan itu tidak berkah dan barokah ketika kita mau belanjakan, atau abang ketika bermain itu banyak dikalahkan, banyak dirungkatkan, banyak hutang sana sini karena dibodohi atau ditipu oleh permainan itu, Bang? Justru ini sering lagi ya. Justru saya bermain dari apa slot atau pramatik ini gak sempat utang. Jadi yang hilang itu uang pribadi saya. Sampai sini Oke, kita berarti intinya gini, Bang. Intinya kan abang kan kalah ya karena memang ya judol ya, itu tidak ada kemenangan, Bang. betul. Betul. Dan Jadi itu yang dimaksud tadi abang itu kemenangan itu bukan kemenangan, tapi diberikan kesempatan untuk naik nominal. ya, ya betul siap. Tapi Jadi kan pada akhirnya kan tumbang juga gitu. Uang betul pribadi ya, juga ikut ke gondol di situ. betul. Yang tadi Betul. abang katakan dan sampaikan itu, yang screenshot kenaikan nominal itu hanyalah sebuah pajangan halusinatif, Bang. Karena Betul. memang itu sudah ada nggak ada duitnya. Yang ada Betul. itu uang abang itu terkuras habis di situ kan. Betul. Ya, Perkaranya betul. kan bukan masalah uang ya, Bang ya, tapi Betul. perilaku penyimpangan di dalam permainan itu, Bang. Betul. Jadi untungnya saya ya bukan untung sih ya. Lebih tepatnya saya itu bisa membatasi saya dari kecanduan yang lebih parah sih. Gak sampai ngutang-ngutang sana sini. Mungkin kehilangan dari uang saya itu ya uang pribadi saya. Saya tidak sampai kayak utang ke sana sini saudara yang merepotkan banyak orang. Untungnya saya itu
ada sosok keluarga. Saya itu orangnya gini bang, misal saya ada masalah, sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri, itu saya langsung cerita bang ke orang tua atau ke saudara yang saya anggap bisa memberikan solusi atau yang bisa memberikan nasihat kepada saya. Meskipun dalam konteks ini saya tuh emang salah bang ya, tapi saya tuh punya tipikal memberanikan diri. Lah lewat tipikal saya ini, ya alhamdulillah bisa membuat saya lebih baik lah. Meskipun ini baru berjalan 1 bulan atau berapa bulan ya? 2 bulan lah, kan dari ke Desember bulan 2 tahun kemarin 2025 itu. Sempet bang, ada kepikiran, waduh, ya apa iki? Dekku kontek ae apa nabung iki gak iso iki. Wis aku tak 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 golek kerja liya ae bang. Tak golek kerja lain ae. Jadi ada pikiran yang aneh-aneh. Nah, jadi ada seketika itu ada pikiran yang nyeleneh itu gitu bang. Aku kepingin mati, kepingin pergi jauh, kepingin karena apa ya? Ya itu tadi uang kita habis karena uang sia-sia, uang goib tadi yang bang King siapa ini? King King Caca ini yang bilang tadi. Jadi nggak ada uang asli sih, uang goib sih. Nah, sudah berjalan 2 bulan ini, pikiran sudah jernih. Oh iya, kita bisa berpikir yang lebih baik, berpikir yang lebih jernih lagi. Oh kayak gini Betul. ya, kayak gini ya. Jadi kayak omongan saya pengen mati, saya pengen jauh. Karena apa? Ya udah tadi masih dalam situasi yang emosi, dalam situasi yang tidak baik. Terkadang ucapan yang buruk kan terjadi atau muncul ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri sih. Dan kata lain itu emosi kita. Kalau kita emosi sudah stabil, ya saya jamin sih perkataan itu lebih baik lah. Oh ya, ayo semangat kerja, ayo semangat nabung. Gitu. Mungkin ada yang lain yang King Caca mau sharing silakan. Atau Iya Bang, jadi eh, untuk bagaimana caranya seseorang itu berubah atau ada perubahan di dalam dirinya itu kan tergantung dirinya sendiri dan rasa sadarnya sendiri kan. Yang disebut candu tadi ada orang yang bisa mengontrol stop, dia ingat, dia sadar, dia berupaya untuk merubah itu semua, dan dia berupaya untuk meriset atas perilaku atau tindakan yang sekiranya menurut dia itu salah. Jadi dia betul, bisa mulai dari nol gitu. Nah, itu orang-orang yang memang beruntung, Bang. Ada juga orang-orang yang di luar sana, mungkin narsum-narsum yang di bawah ini, mereka itu ketika sudah diberikan kekalahan, yang jelas itu permainan judul itu memang pembohongan ya dan penipuan, mereka itu berpacu dengan nafsunya, dengan gairahnya atau fantasinya untuk bisa mengembalikan kekalahan atau menggapai sebuah kemenangan yang mistika gitu. Jadi rata-rata seorang player atau pemain judol itu dia menggunakan logika mistikanya, Bang. betul. Halusinasi gitu. Harapan-harapan yang seharusnya dia tersampaikan secara apa yang dia mau dan dia maksud itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa? Karena kembali lagi judi itu bukan membuat kamu atau judol itu bukan membuat uang kamu yang sempit menjadi unlimited. Tapi judol itu akan membinasakan atau menghilangkan uangmu yang kau ditabung, baik Betul, itu uang yang masih berbentuk barang pun kau cairkan untuk sekiranya kau bisa deposit dan melakukan permainan itu. betul. Saya setuju sih Bang kali itu. Karena ada sih Bang sampai saat ini teman saya itu kecanduan. Ya beliau itu sih apa masih ada orang tuanya. Ya kaya sih saya. Kalau anggapan saya sih teman saya ini kaya. Dia selalu memamerkan hasil WD-nya ke saya. Dengan gimana Bang ya? Kita menasihati orang yang sudah kecanduan banget, kecanduan parah itu ya. Itu sama aja Bang. Kita bilang telinga kanan, keluarnya telinga kiri. Jadi sia-sia gitu Bang ya. Jadi ya kalau saya sih bilangin teman saya sih ya cuma gini, wis mandek kok, wis jangan ojo dilanjut, wis menengo, wis ayo futsal aja, ayo badminton. Jadi ajakan untuk kegiatan sih bang lebih tepatnya. Ayo badminton, ayo Mobile Legends aja. Jadi eh, saya sebagai teman teman saya ya ayo kalau bisa sih jangan
terjun lagi ke dunia judol. Kasihan bang, karena dia menyombongkan gini bang, aku bisa DKI, aku hari WD sekian juta. Tapi ya ya udah, kalau dia senang ya udah lanjut aja. Tapi kan kita yang sudah mengalami kayak uang habis, tabungan habis, itu ya ya udah hanya bisa berdoa sih bang. Gimana lagi yang dia yang melakukan, kan gitu toh. Gini Bang, kalau menurut saya ketika seseorang itu belum siap untuk dia berhenti dan belum siap untuk mereka sembuh, mereka tidak akan pernah bisa memakan obat yang kita mau beri gitu loh. Betul betul Artinya gini, abang itu memberikan vitamin yang orang yang tidak butuh vitamin. Abang memberikan makan ke orang yang orang itu nggak mau makan gitu. betul sih bang Sama ya. ketika saran yang akan kita berikan kepada mereka, walaupun memang rasa lapar itu memang sakit ya, abang itu terinspirasi atau termotivasi, iyalah. Saya dulu merasakan bagaimana lapar itu ada. Bagaimana saya menahan lapar itu setiap hari. Saat ini saya akan memberi mereka itu makanan. Tapi mereka itu tidak mau makan, Bang. Dan mungkin mereka itu saat itu sedang kenyang gitu. Itu tidak akan pernah mungkin bisa, Bang. Beda ceritanya ketika seseorang itu menghampiri ke abang, bang izin ada nggak uang 5.000 atau 10.000 buat apa? Buat beli nasi. Itu akan lebih mudah gitu. Apapun saran yang akan kita berikan, mereka akan nerima. Lauk apapun yang akan kita berikan kepada mereka, mereka akan dengan lahap untuk makan gitu bang. Kenapa? Karena kondisinya yang saat itu mereka itu sedang lapar. Sama di dalam judul juga begitu bang. Kita hanya miris saja. Kita hanya bisa melihat saja gitu. Kita hanya bisa menyaksikan saja gitu. Itu kegoblokan-kegoblokan yang dulu kita lakukan, namun mereka baru melakukannya hari ini. Kita tidak bisa membatasi dan memberhentikan mereka bermain gitu. Karena kenapa? Karena akan timbul naluri sombongnya sebagai manusia. Ini uang-uang saya. Kalau saya Betul. kalah, resikonya itu saya. Ini adalah kesenangan saya. Apapun yang saya lakukan itu gimana saya. Itu adalah naluri kesombongan dari sisi manusianya gitu. Dan itu tidak akan pernah bisa dengan upaya apapun kita masuk ke dalam kehidupannya atau ke dalam perilaku penyimpangannya itu nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena mereka itu udah dia tidak open mind gitu loh. Dia block mind gitu atas apa yang memang kita mau berikan sesuatu yang bentuknya itu dengan bahasa kepedulian gitu. Iya sih bang. Dari Orang dulu tua saya makan saya dulu atau King. King, nitip banyak Hmm. saya makan lagi King. Yo, Yuk lanjut. jadi benar sih bang, kata orang tua saya atau orang-orang yang dulu tuh, kita bisa berhenti sesuatu apapun ya, gak hanya judul ya, yang berkaitan dengan eh, kehidupan yang buruk ya bang ya, yang apa, tindakan yang jahat ya. Kita bisa berhenti sesuatu yang buruk atau yang jahat hanya satu bang, kalau kita sudah kehilangan semua. Dan kalau orang Jawa itu bilangnya kalau kita sudah dipatok eh, kayu dua, paham maksudku bang ya, dipatok kayu dua mati. itu mati, tadi baru bisa bisa berhenti. Oh ya King Caca, eh, mohon Siap, izin tanya, jadi King Caca ini juga sempat itu ya, boleh. sempat kecanduan juga ya atau gimana, atau sudah berhenti total ke, ke kapan gitu. Saya saya pelaku, pelaku judul. Jadi